Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kosimudin dari SMK Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang dasar teori pneumatik. Pengertian sistem pneumatik. Istilah pneumatik berasal dari bahasa Yunani, yaitu pneuma, yang berarti napas atau udara. Istilah pneumatik selalu berhubungan dengan teknik penggunaan udara bertekanan. Sehingga sistem pneumatik adalah ilmu yang mempelajari teknik pemakaian udara bertekanan atau udara kempah. Aplikasi penggunaan sistem pneumatik. Berikut ini adalah beberapa contoh bidang aplikasi untuk pneumatik. Pertama, untuk menjepit benda kerja. Kedua, untuk memindahkan benda kerja. Ketiga, menentukan posisi benda kerja. Keempat, menentukan arah benda kerja. Dan yang kelima, pencabangan aliran material. Kelebihan dan kekurangan sistem pneumatik. Kelebihan sistem pneumatik. Parameter pertama, kuantitas. Keterangannya, udara tersedia di mana-mana dalam jumlah yang tidak terbatas. Parameter yang kedua, transportasi. Udara dapat diangkut dengan mudah dan untuk jarak yang jauh dan dalam saluran. Parameter ketiga, kemampuan menyimpan. Udara bertekanan dapat disimpan dalam penampung atau reservoir dan dipasok dari sana. Penampung botol juga dapat diangkut. Parameter yang keempat, temperatur atau suhu. Udara bertekanan hampir tidak sensitif terhadap fluktuasi suhu. Hal ini menjamin operasi yang handal bahkan pada kondisi ekstrim. Parameter yang kelima, keselamatan. Udara bertekanan tidak mewakili bahaya dalam hal kebakaran atau ledakan. Parameter yang keenam, kebersihan. Kebocoran udara bertekanan yang tidak dilumasi tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Parameter yang ketujuh, desain. Elemen-elemen yang beroperasi memiliki setup yang sederhana karena itu murah. Kecepatan. Udara bertekanan adalah media yang bekerja dengan cepat. Hal ini memfasilitasi kecepatan piston yang tinggi dalam waktu perpindahan yang singkat. Dan parameter yang terakhir adalah tentang perlindungan berkelebihan beban. Peralatan pneumatik dan elemen operasi dapat dimuat sampai mereka memberikan tanda kelebihan beban. Kekurangan sistem pneumatik. Parameter. Persiapan. Udara bertekanan harus disiapkan karena kalau tidak, ada risiko peningkatan keausan komponen pneumatik oleh partikel kotoran air berkondensasi. Kompresi. Mustahil mencapai kecepatan torak yang seragam dan konstan dengan udara bertekanan. Gaya. Udara bertekanan hanya ekonomis, berbiaya murah hingga pada gaya tertentu yang disyaratkan. Dengan tekanan kerja normal 600 sampai 700 kilopascal, 6 sampai 7 bar, dan tergantung pada struk dan kecepatan, batas ini adalah antara 40.000 sampai 50.000 Newton. Pembuangan udara. Mengeluarkan udara dapat menyebabkan kebisingan. Hal ini dapat diatasi untuk sebagian besar dengan cara menggunakan bahan peredam suara. Struktur dan komponen sistem pneumatik. Struktur sistem pneumatik. Ada 4 bagian struktur sistem pneumatik. Yang pertama adalah energi supply. Yang kedua, elemen input. Yang ketiga, processing element. Dan yang keempat, actuating device sebagai outputnya. Komponen sistem pneumatik. Dari 4 bagian ini dijelaskan apa komponennya. Pertama, energy supply itu adalah kompresor yang menghasilkan udara. Input elemen adalah sensor, adalah komponen pneumatik yang berfungsi sebagai sensor. Dan processing element itu adalah komponen yang disebut dengan valve. Dan actuating device itu adalah komponen adalah aktuator atau silinder. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.